Kami mau betul. Pemirsa, harga saham BUMN turun signifikan bulan ini menyusul sentimen negatif virus corona. Dan rekan Rolando akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan. Kita akan nanti menuju ke rekan Rolando. Kita lanjutkan dialog bersama Edwin Sebayang dan juga Arya Sinulinga melalui sambungan telepon. Pak Arya, ini kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Pak Edwin tadi, ini sebetulnya bukan waktu yang tepat begitu ya Pak Edwin ya, bagi BUMN untuk melakukan buyback. Nah, ini gimana Anda melihat? Iya, memang kan seperti yang tadi tuh. Kita belum tahu, ya kan, yang tahu pemain saham sih pasti tahu lah. Kalau lagi drop gini ya, kalau masuk juga nanti ke drop lagi. Akhirnya habis lagi. Jadi kayak buang uang kita. Tapi rencana ini kan memang sejak minggu lalu ya, ini sudah diwacanakan bahwa emiten BUMN itu akan melakukan buyback. Tujuannya kan memang untuk menahan indeks untuk tidak terjun bebas. Iya, tapi kalau tahu kita bakal terjun bebas, setelah kita masuk pun nanti bakal terjun bebas lagi. Nanti kan uangnya terbuang, percuma. Percuma nanti uangnya terbuang. Gitu loh. Nah, ini yang kita jaga, justru berbeda gitu ya. Apalagi sekarang kan kasusnya ini, kasus corona ini kan tidak hanya lokal gitu, global. Jadi pengaruhnya ya market global, dan problemnya ini kan seperti kata Bang Erwin tadi, ini bukan problem finansial semata gitu ya. Tapi menyangkut banyak faktor fundamental juga. Ini fundamental yang kena. Fundamental yang kena. Kenapa? Ini industri kan turun. Konsumsi turun. Semua turun. Ini fundamental. Karena fundamental yang kena, ini jadinya nggak bisa main-main juga di situ ya. Harus agak sedikit hati-hati ya? Iya, karena kalau misalnya tadi hanya sentimen market, kita enak nih mainnya. Sentimen market ya. Tapi kalau fundamental yang kena, wah itu berat. Artinya semua industri kena, ini nggak hanya BUMN punya ya. Hampir semua industri, mau manufaktur, mau apapun ini kena semua nih. Nah, ini kalau bicara soal fundamental, selain saham-saham BUMN, untuk kinerja keuangannya sendiri, ini dengan wabah corona di mana-mana gimana Bang? Ya pasti ada penurunan, tapi kita lagi hitung nih. Sektor mana saja yang paling ini terdampak? Yang paling terdampak udah pasti ini ya. Hampir semua lah ya. Yang terdampak mungkin komoditas pasti kena itu. Komoditas itu pasti kena. Jadi kalau komoditas kan kena juga yang namanya tambang, semua kan kena juga gitu. Jadi turun semua itu. Karena energi juga menurun nih, energi menurun loh kebutuhannya. Kan ini fundamentalnya gila-gilaan kenanya gitu. Nah, ini yang buat kita harus hati-hati kalau mau masuk market gitu loh. Nah, terus rencana BUMN sendiri dengan wabah corona yang sekarang sudah menjadi pandemi, kan itu tadi dikatakan mempengaruhi kinerja keuangan BUMN. Apa yang akan dilakukan? Ya ini kita dorong, makanya juga bisa kita ketahui ya. Akhirnya mungkin pemerintah juga tidak mengambil langkah lockdown, juga salah satunya itu mungkin pertimbangan ekonominya itu. Pasti akan berdampak karena besar. Karena bisa merembet kemana-mana ini, gitu Mas. Tapi untuk bisnis BUMN sendiri, Bang Arya, apa yang akan dilakukan? Terutama bagi sektor-sektor yang terdampak. Kita mainkan di inilah domestik aja sekarang nih, main di domestik yang lebih banyak yang kebutuhannya gitu. Yang kita dorong kebutuhannya domestik gitu. Kan kita seperti saya kasih contoh ya. Perbedaan nih. Di Korea itu travelingnya internasional dia larang, tapi traveling di lokal itu tidak dilarang. Itu contoh itu. Kemudian di Jepang juga begitu. Travelingnya luar negeri dari asing dilarang sama dia, di ban, tapi lokal enggak. Nah, nanti ini mungkin dicari cara oleh kita bagaimana kita mana yang perlu kita ajukan juga ke pemerintah untuk bikin kebijakan, mana yang nggak perlu di lockdown lah sektor-sektornya gitu. Pak Arya, ini sebetulnya pemerintah sudah membuat worst skenario barangkali kalau seandainya pandemi virus corona ini belum selesai dalam beberapa bulan ke depan.
Iya. Apa yang akan dilakukan? Ini terkait BUMN ya? Terkait bisnis BUMN? Bisnis BUMN. Iya, makanya kita kan ada beberapa juga yang bisa naik juga kan gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan kita bisa naik juga. Karena kan kebutuhan kan tetap berjalan. Misalnya kebutuhan pangan itu kan tetap berjalan dengan tetap gitu. Malah bisa naik. Kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya itu juga bisa naik gitu. Dan juga mau nggak mau memang harus dicari cara ya, di sektor-sektornya harus dicari cara. Dan itu yang belum dilakukan saat ini? Lagi dihitung. Oke. Bukan nggak dilakukan ya, lagi dihitung. Oke. Terkait tapi biar Anda tahu nggak, kita ya saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Ini kita RNI pabrik kita RNI, ini banyak permintaan masker loh. Permintaan masker banyak, makanya kita nambah kapasitas masker karena itu dibutuhkan juga. Atau juga sekarang ini ada yang namanya pakaian DPA atau apa lupa saya itu juga naik gitu. Jadi ada beberapa yang memang naik juga sektornya gitu. Ya, ini pasti memang akan terjadi seperti itu ya. Apa namanya? Satu sektor dalam kondisi tertentu pasti akan meningkat permintaannya, tapi di sektor lain itu akan terdampak sangat signifikan gitu. Nah, itu yang terdampak signifikan ini ada semacam worst scenario. Lagi dihitung. Artinya belum ini ya, belum. Tapi yang pasti kami sekarang sudah meminta ke semua BUMN mereka untuk menghitung biaya penurunan pendapatan mereka akibat corona. Bulan kedua, ketiga itu semua kita minta. Lagi dikumpulkan semua untuk itu. Artinya belum sampai ke rencana ya, masih semuanya sedang dihitung ya. Pasti kalau Anda tanya, hampir semua perusahaan sekarang masih menghitung itu. Belum ada yang namanya bikin plan ini, belum ada yang berani. Belum ada yang berani. Semua di Amerika pun begitu. Mereka semua pasti gugup juga semua dengan ini. Masih lagi menghitung semua ini. Baik Pak Arya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Ya. Pak Edwin, ini nampaknya kalau kita melihat memang kalau tadi disampaikan sama Pak Arya, semua perusahaan sekarang memang pasti agak sedikit tergagap-gagap mungkin ya menghadapi ini. Itu yang terlihat dan terbaca sebetulnya. Anda lihat itu juga? Saya melihat itu tergantung sektornya juga. Tergantung sektor. Justru beberapa sektor saya melihat itu mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini, ya kan? Ya misalnya sektor consumer lah, orang kan sudah mulai stocking, mereka punya barang-barang. Lalu juga retail juga terkait dengan fast moving goods-nya, ya kan? Lalu juga farmasi juga mereka mengalami keuntungan ya. Tetapi dalam pihak yang turun ya pasti kayak seperti industri perhotelan. Lalu transportasi udara, pariwisata, lalu juga kita lihat juga retail terkait dengan mall-mall itu mengalami penurunan, ya kan? Tetapi dan pihak juga tadi sektor telekomunikasi pasti akan mengalami kenaikan, misalnya contoh dari trafficnya makin banyak mereka menggunakan. Nah, jadi kita sebagai investor ya kan harus bisa sekarang memilih ya kan sektor-sektor apa yang sangat diuntungkan saat ini, seperti komoditas juga semua turun. Misalnya kita lihat komoditas emas pasti akan mengalami kenaikan. Di situ ada beberapa saham yang bisa kita beli, misalnya seperti itu gitu. Ini kita bicara soal BUMN-nya ya, Pak Edwin. Artinya memang ada beberapa BUMN yang sebetulnya saat ini mungkin ada blessing in disguise mungkin tapi di sisi lain juga banyak yang sangat terdampak gitu. Nah, yang paling mungkin dilakukan bagi mereka yang sangat terdampak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya, kalau menurut saya sih mungkin yang misalnya berdampak ya sangat jelas ya, mereka pasti harus mengurangi misalnya ritme kerja mereka. Jadi untuk operating cost itu mereka paling dikit bisa save. Gitu itu mungkin bisa melakukan efisiensi mereka harus lakukan ya. Ya worst case mereka harus cut, misalnya dia punya employee, lalu misalnya kayak penerbangan mereka harus cut, misalnya mereka punya tujuan negaranya atau tujuan daerahnya gitu, karena daripada mereka harus tetap terbang justru mengalami kerugian dari operatingnya. Anda menilai layoff menjadi salah satu pilihan? Harus. Kalau memang mereka udah nggak kuat lagi ya gimana cara? Ini kan pilihan antara apakah perusahaan itu harus tetap eksis ya kan, atau mungkin mempertahankan dengan jumlah karyawan yang saat ini terjadi gitu. Walaupun itu sulit dilakukan, tapi itulah salah satu cara ya kan.
Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.